Hai teman-teman, kali ini kita akan coba satu TWS lagi dari Audio Technica, yaitu ATH SQ1TW. Ketika dengar merek Audio Technica, yang gue ingat adalah ATH M50X-nya, yang dikenal sebagai audio monitor budget terbaik pada masanya, atau mungkin sampai sekarang juga masih kali ya. Nah, menurut pemahaman atau pendapat gue pribadi, untuk menghasilkan suara terbaik saat ini masih perlu banget koneksi kabel, atau bahkan driver besar. Nah, apakah Audio Technica bisa menghasilkan suara yang maksimal tanpa adanya kabel dan dimensi driver yang lebih kecil kayak TWS ini? Kita coba lihat ya. Kalau dilihat dari situs resminya, banyak banget pilihan warnanya, dari hitam, putih, biru, gold, brown, atau mungkin ada pink-pinknya juga. Nah, ini buat cewek cowok berarti udah cocok banget lah. Nah, ATH SQ1TW ini udah pakai Bluetooth 5. Nah, jadi udah nggak ada ngelag-ngelag lagi nih harusnya. Nah, ini udah standar lah untuk TWS tahun 2022. Kalau kalian mau beli ya minimal Bluetooth 5, kalau enggak ya nggak usah. Nah, oke. Dan terus yang digadang-gadang juga dari ATH SQ1TW ini yaitu dia ringan. Bener sih, ini ringan banget. Dan dia juga ada sertifikat IPX4 splash proof, bukan waterproof, jadi splash doang. Jadi kalau misalnya kena cipratan atau olahraga kena keringat dikit masih oke, tapi jangan diceburin atau lebih ya. Nah, terus untuk pengoperasiannya dia pakai touch control, jadi nggak ada hard button, adanya touch sensitif aja. Di tap 1, 2, 3 kali atau long press. Nanti kita coba. Nah, untuk baterainya dia tahan sampai 6,5 jam, quick charging, dan dia pakai USB Type-C. Dikasih kabelnya juga, kabelnya tapi nggak terlalu panjang sih. Terus untuk build quality-nya dia dari plastik. Bentuknya juga lucu kayak rice cooker kalau menurut gua. Nah, ini bentuknya persegi. Kalau lihat panjang lebar tingginya mungkin kalau misalnya dihitung volumenya sama kayak merek Apple atau merek lainnya, tapi ini bentuknya lebih ke kotak, ya agak unik lah. Terus ini semua badinya plastik. Kalau kita lihat dalamnya pun semuanya plastik sih. Nah, kalau misalnya kita buka, nah di sini Excelnya bagus banget menurut gua. Karena di sini seret terus gak gampang ketutup gitu kalau nggak sengaja. Dan ini juga build-nya bagus Excelnya. Udah pasti nggak bakal copot juga, nggak bakal buka sendiri, nggak bakal ketutup sendiri juga. Nah, ini untuk tutupnya bagus ya, Excelnya gue suka. Terus nah ini untuk dalamnya ada petunjuk kiri kanannya, dan setiap earbudsnya juga ada indikator LED-nya kiri kanan, jadi supaya kalau misalnya gelap tetap kelihatan mana kiri mana kanan. Dan ini UX untuk ngambilnya itu menurut gue cukup unik, jadi kita gampang ngambilnya itu ada slot di kanan, ada lubang, dan di kiri juga ada slot untuk kita ngambil nyongkelnya, jadi enak banget. Kirinya ada lubang, kanannya ada slot juga, jadi ini enak banget untuk ngambilnya. Untuk naruh pun ada magnet, jadi langsung bisa taruh presisi, nggak mungkin gagal kalian taruh. Tutupnya pun jadi pasti rapat gitu. Nah, terus ini bentuk earbudsnya juga lucu, bentuknya kotak, terus ada kuping tambahannya, indikator kiri kanan. Terus di badinya juga ada SQ1TW nya, earbudsnya juga bagus, dan ini ada induksi buat baterainya, buat ngecas baterainya 3. Nah, ini kalau misalnya kalian baru beli, ada plastiknya, jangan lupa dilepas dulu, terus tempel lagi untuk ngecas, karena untuk pertama bukanya itu dia langsung lowbat sih, jadi dicas dulu aja. Nah, pairingnya tuh gampang banget, ketika dibuka dia langsung on, dia langsung nyari device yang bisa di-connect. Kalau misalnya kalian mau pairing device baru, cukup dimatiin aja semua Bluetooth yang ada, udah pernah pairing, nanti akan cari device baru untuk di-pair, jadi gampang banget dan gampang banget dibajak orang. Nah, untuk kontrolnya kiri dan kanan akan berbeda. Kalau untuk pause play, tap 1 kali di kanan, tap sekali pause, tap sekali play. Nah, kalau misalnya yang kanan, double tap untuk next song. Untuk previous songnya, tap 3 kali yang kanan. Sedangkan yang kiri, tap sekali untuk volume up, tap 2 kali untuk volume down. Nah, ini agak sedikit ada experience unik ketika nyoba-nyoba pengen volume up, terus volume downnya malah kedetek sekali doang tapnya. Itu malah makin kencang, makin panik, malah makin up terus. Nah, itu akhirnya dicopot dulu kupingnya karena kuping gue sakit. Nah, itu ya cukup unik lah, mungkin harus latihan dulu ngetap presisi 2 kali untuk volume down ya, atau mungkin kalian pakai hard button handphone kalian aja kali ya. Ya, itu agak unik sih, volume downnya kenapa tap 2 kali ya, agak susah sih, bisa miss jadi volume up malah. Nah, untuk modenya ATH SQ1TW ini ada 3 mode. Pertama normal, kedua hear true, dan ketiga low latency mode. Nah, untuk hear true nya ini ya mirip lah dengan ambient sound Sony, dan transparency mode-nya Apple, tapi ya ketika kita coba sih hasilnya nggak sebagus Sony atau sebagus Apple ya, tapi it works ya. Kalau misalnya kita pakai mode biasa itu ya
physical noise cancellingnya biasa lah ya, kesumbat kuping kita jadi nggak itu beneran. Tapi ketika enable Hear 3 ini ya bisa ngedengerin suara dari luar lah, kedengeran, ada efeknya ada. Tapi nggak sebagus Apple atau Sony ya, yang harga 4 jutaan ya jauh beda. Nah, untuk nyalainnya Hear 2 itu hold yang kuping kanan sekitar 2 atau 3 detik untuk nyalain matiinnya. Nah, untuk low latency mode itu ada di kiri, sama dia di hold 1 atau 2 atau 3 detik untuk on dan off-nya. Dan menurut kita yang paling menjual dari ATH SotaTW ini yaitu low latency mode-nya. Karena ketika kita coba main game, apalagi yang perlu action cepat, ya rhythm game atau mungkin FPS, itu sangat membantu banget ketika main game itu. Kalau misalnya kita nggak nyalain low latency mode-nya, itu mirip kayak Sony WH-1000XM4 yang kita pernah coba, itu ada delay-nya. Ya ada sedikit tapi masih dimainin lah. Tapi masih beda dengan AirPods Pro kalau misalnya di Apple. Itu jauh banget, masih ada sedikit delay-nya. Nah, dengan nyalain low latency mode-nya itu berasa seperti AirPods Pro, dimana low latency itu hampir nggak ada. Jadi itu enak banget, udah untuk main rhythm game itu udah bener-bener nggak ada delay yang kita rasain sih. Untuk main game lain, Mobile Legends atau mungkin FPS, Free Fire atau mungkin PUBG itu harusnya sama. Kebetulan kita nggak bisa nyobain karena storage gue terbatas. Nah, untuk mic-nya gimana nih bang? Nah, untuk mic-nya kita udah cobain, suaranya nggak ada noise cancellingnya, jadi suara sekitar kita masuk juga ke dalam mic-nya, tapi jadinya suara kita jelas gitu, clear, nggak ada yang kepotong. Cuman ya agak crispy kalau menurut teman-teman kita, teman-teman katanya itu agak crispy dan ada noise-nya. Tapi ya karena emang suara kualitas kita jadi bagus, jadi ya it's okay lah. Nah, untuk dengan lagu gimana nih? Nah, audio quality-nya menurut kita bagus. Itu audio quality-nya balance, bass-nya nggak ketebelan, terus treble-nya juga jelas. Semua komponen dari satu lagu itu jelas kedengaran semua, nggak ada yang menonjol, nggak ada yang nutup-nutupan lah. Semuanya jadi balance dan itu bagus. Kalau misalnya kalian mau lebih lagi mungkin bisa pakai equalizer sendiri ya. Tapi menurut kita untuk overall semua itu balance, clear, semua kedengaran jelas, itu jadi menurut kita itu udah bagus, udah cukup bagus sih. Nah, di sini sekarang kita mau cobain main rhythm game, low latency mode off dan low latency mode on. Nah, kita lihat bedanya kayak gimana ya. Kita coba low latency mode-nya off dulu ya. Nah, sekarang kita low latency mode on. Nah, itu di earbuds yang kiri kita tahan, coba. Latency mode. Nah, ini kita cobain game lain lagi, Mobile Legends. Kita lihat low latency mode-nya gimana, pas itu kita coba nyalain ya. Nah, sekarang kita coba nyalain low latency mode-nya ya. Nah, ini setelah gue coba, tadi kita cobain di iPhone, itu Mobile Legends sama Rhythm Game itu bener low latency mode bener ngilangin latensinya. Sedangkan di Android, nih gue kebetulan pakai Android Sony Xperia One, nih harusnya udah Bluetooth 5.0, tapi dia tetap ketika low latency mode-nya on, tetap ada delay-nya. Tadi gue coba main PUBG atau Mobile Legends tetap sama, tetap ada delay-nya, bahkan lebih parah daripada iPhone. Low latency mode ini bakal bergunanya seberapa jauh tergantung handphone kalian lagi. Jadi mungkin kebetulan kalau di iPhone mungkin bener-bener jadi nggak ada nge-lag-nya, sedangkan di Android bisa jadi masih tetap ada, tergantung ke handphone kalian lagi harusnya. Nah, udah paling gitu aja. Jadi menurut kita untuk build quality mungkin agak kurang karena dia dari plastik. Kalau jatuh ini gua nggak tahu bisa pecah atau enggak. Kalau misalnya kalian mau beli case-nya lagi, itu ada yang dijual dan akan gua sarankan untuk beli case-nya juga sih. Jadi untuk di bawah-bawah ini agak ngeri sih, tapi ya dengan build quality ringan ini jadi nilai plus juga mungkin buat mereka. Untuk baterai ya standar. Terus apalagi ya, kontrolnya juga menarik. Ya hati-hati kalau misalnya mau volume down malah jadi volume up. Terus Hear 2-nya ya yang harus dibandingin dengan yang 4 juta masih beda lah, masih jauh. Noise cancellingnya nggak ada noise cancelling dia. Terus nggak ada assistant Siri atau Google Assistant.
Terus apa lagi? Nah, untuk sound quality-nya bagus, sound quality-nya semuanya clear, gue suka, semuanya clear, nggak ada yang menonjol. Nah, terus low latency mode-nya itu paling best. Untuk harga ratusan ribu kan nggak ada nih. Apalagi kalau misalnya untuk mau dapet yang low latency ini setahu gue ada baru di AirPods Pro, belum tahu lagi ada di mana lagi nih. Kalau ada yang tahu bisa komen. Tapi setahu kita ini harga 1 jutaan nih udah ada low latency mode ini. Ini membantu banget. Ini yang gue cari-cari di seri TWS. Jarang banget lah ada, bisa kalian komen deh. Noise cancellingnya nggak ada ya. Ya, oke lah. Nah, ini untuk harganya kita dapat hampir 1,2, 1,185. Untuk harga sini dengan build quality yang lumayan dan audio quality bagus, mic-nya lumayan, dan tadi low latency menurut kita ini worth sih untuk dicoba. Apalagi ini mereknya Audio Technica, siapa yang nggak tahu. Selanjutnya mungkin kita akan bahas TWS lagi, harga 1 jutaan juga, yang ada noise cancellingnya. Bakal lebih bagus atau enggak ya dari Audio Technica ini. Nah, paling itu aja. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe supaya nggak ketinggalan video selanjutnya. Oh ya, ini gue beli bukan karena modelnya Miku ya. Enggak lah. Enggak.